Kabut pagi turun begitu tebal hingga bentuk pepohonan. Di pinggir jalan pun nyaris tak terlihat. Mobil tua berwarna abu-abu berhenti perlahan di sebuah tikungan tajam, di mana aspal mulai berganti tanah merah. Raka Pratama menurunkan kaca jendela dan mengeluarkan kamera DSLR-nya. Ia merekam sekilas papan kayu di pinggir jalan yang nyaris roboh. Huruf-hurufnya sudah pudar dimakan lumut. Tegal, asri, gumamnya pelan, membaca tulisan yang setengah hilang. Di bawahnya ada coretan tangan tak rapi. Desa Pocong. Ia tersenyum sinis. Mereka benar-benar suka membuat nama. Menyeramkan untuk menarik wisatawan mistis, katanya pada dirinya sendiri sambil menyalakan rokok. Sebagai jurnalis muda dari Jakarta yang sedang naik daun, Raka terbiasa mencari kisah aneh untuk rubrik misteri dan kepercayaan lokal. Tapi kali ini berbeda. Kasus ini terlalu gelap untuk dibiarkan. Sumbernya adalah artikel lama dari tahun 1963, ditulis oleh wartawan bernama Suripto yang menghilang setelah menulis laporan berjudul Pocong Pitu, penjaga desa dari dunia bawah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan Raka ingin menjadi orang pertama yang membuktikan bahwa semua itu hanya legenda rakyat, bukan kutukan. Ketika mobilnya berhenti di depan gerbang bambu tua, seorang lelaki paruh baya muncul dari balik semak, mengenakan kaos dalam dan sarung dililit longgar di pinggang. Kulitnya legam, matanya kecil tapi tajam. "Mau kemana, Mas?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. "Saya dari media Jakarta, mau liputan soal tradisi di sini." "Nama saya Raka," jawabnya sopan sambil menunjukkan kartu pers. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama, lalu berdehem pelan. Liputan tradisi." "Hei, tradisi? Apa? Di sini gak ada apa-apa, Mas. Kalau mau cari hiburan, mending ke kota sebelah," katanya datar. "Saya dengar dulu ada kisah tentang Pocong Pitu. Saya tertarik menulisnya." Sekejap, wajah lelaki itu berubah, seperti mendengar kata yang seharusnya tidak diucapkan. Ia menatap ke arah hutan di belakang. Raka seperti takut sesuatu sedang mengintip dari sana. "Jangan sebut nama itu sembarangan," bisiknya. "Kalau Mas masih mau liputan, nginep aja di rumah Bu Rini. Dia yang paling ngerti soal desa ini. Tapi hati-hati kalau malam. Jangan keluar setelah azan Isya." Raka hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, menganggap peringatan itu cuma bumbu mistis untuk menakut-nakuti pendatang. Rumah itu berdiri di ujung jalan tanah, agak terpisah dari rumah warga lain. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua. Atapnya genteng hitam berlumut. Di serambi depan tergantung lonceng kecil dari tempurung kelapa. Setiap kali angin lewat, suaranya terdengar seperti bisikan lirih. Bu Rini membuka pintu setelah Raka mengetuk 2 kali. Perempuan itu tampak berusia sekitar 50-an, memakai kebaya sederhana, dan matanya tajam tapi teduh, seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal di dunia ini. "Kamu pasti jurnalis dari kota," katanya lembut. "Mesuk, aku sudah dengar dari Pak Lurah." Raka masuk. Rumah itu bersih, tapi terasa tua. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama, dan di sudut ruangan ada meja dengan dupa yang masih berasap. "Terima kasih, Bu. Saya cuma mau wawancara sebentar tentang legenda Pocong Pitu." "Legenda?" Suara Bu Rini terdengar serak. "Bukan legenda, Nak. Itu sejarah." Ia menatap langit-langit rumah, seolah sedang melihat sesuatu di balik kayu-kayu tua itu. "Desa ini berdiri di atas darah. Kau pikir semua bisa tenang setelah 2 abad? Tidak. Mereka masih di sini, terkurung di tanah, tapi tidak pernah benar-benar mati." Raka menelan ludahnya. "Mereka? Maksud Ibu? Arwah? 7 roh penjaga. Tapi roh tidak selamanya bisa diajak berdamai.
Burini berjalan ke pojok ruangan dan mengambil kotak kayu tua dari bawah meja. Di dalamnya ada potongan tali kafan berwarna kecoklatan, kering dan kaku seperti kulit. Ini peninggalan kakek buyutku, Ki Sentanu. Ia yang membuat pagar gaib itu. Tapi pagar tidak lagi kuat. Sejak 3 bulan lalu, aku mendengar suara mereka lagi. Suara tangisan dari bawah tanah. Malam itu, Raka memutuskan tinggal di rumah Burini. Ia menyiapkan kameranya untuk merekam suara-suara aneh yang mungkin terdengar. Tepat pukul 11 malam, angin berubah dingin. Dari luar jendela, kabut turun perlahan, menelan pekarangan. Tiba-tiba, lonceng kelapa di serambi bergetar sendiri. Deng, deng, deng. Suara itu terdengar panjang, seperti ada yang menggoyang dengan jari tak terlihat. Raka menatap layar kameranya. Tidak ada apa-apa, tapi suara gemerisik terdengar dari bawah lantai kayu. Ia menunduk dan melihat tanah di bawah rumah retak perlahan, seperti napas keluar dari perut bumi. Bu, Reni, teriaknya. Panik. Burini keluar dari kamar sambil membawa dupa dan kendi air putih. Tanpa bicara, ia menaburkan air itu ke lantai sambil membaca doa pelan. Suaranya berat, bergetar, tapi penuh kekuatan. Setelah beberapa detik, retakan itu menutup kembali dan lonceng berhenti berayun. Raka masih gemetar. Apa itu barusan? Burini menatapnya dalam. Mereka lapar. Sudah terlalu lama tidak diberi sesajen. Tapi bukan aku yang mereka cari kali ini. Lalu siapa? Kau. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala berat. Dalam mimpi semalam, ia melihat 7 sosok berkain putih berdiri di tepi kuburan. Masing-masing memegang bambu petung yang berdarah di ujungnya. Salah satunya yang berdiri di tengah memanggil namanya pelan dengan suara yang menggema seperti dari dasar sumur. Raka Pratama. Ia terbangun dalam peluh. Kamera di mejanya masih menyala saat memutar rekaman semalam. Di menit ketiga, Laras masuk tak lama setelah itu, membawa kendi air dan menumpahkannya ke tanah. Sambil matahari pagi hanya tampak sebagai lingkaran pucat di balik kabut. Desa itu sangi, terlalu sunyi. Raka membuka matanya dengan tubuh lemas dan kepala berdenyut. Ia masih berbaring di lantai ruang tamu rumah Burini, di mana kejadian mengerikan semalam terjadi. Kamera di sebelahnya rusak, lensanya retak, dan memori card hangus sebagian. Burini duduk di kursi dekat jendela, menggenggam botol kecil berisi air yang tampak kehijauan. Wajahnya kusut, matanya merah. Laras berdiri di dekat pintu, memandang keluar dengan tatapan waspada. Mereka sudah menandai kau, kata Burini lirih, tanpa menatap. Sekarang mereka tahu siapa yang datang dari luar pagar. Raka berusaha duduk, meski tubuhnya bergetar. Saya nggak paham, Bu. Kenapa saya? Saya cuma datang buat liputan. Burini menatapnya lama. Karena kau bukan sekadar orang luar. Ada darah yang memanggilmu ke sini. Raka, Terdium. Kata-kata itu menggema di kepalanya, seperti gema dari masa lalu. Burini berjalan pelan ke lemari kayu tua di pojok ruangan, membuka laci paling bawah. Ia mengeluarkan gulungan kain kafan kecil yang dibungkus daun pisang kering. Ini warisan keluarga kami, katanya. Tapi bukan hanya untuk kami. Ia membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada potongan kecil kalung logam kuno, berukir lambang bintang 7 dengan 1 garis melingkar di tengah. Lambang karang sungsang, ilmu pagar leluhur. Setiap generasi memiliki 1 penjaga darah yang ditandai dengan lambang ini. Tapi 2 abad lalu, seorang keturunan hilang dari desa, kabur, membawa sebagian kekuatan pagar. Ia menatap Raka tajam. Dan aku tahu sekarang siapa keturunannya. Maksud ibu? Saya? Burini mengangguk pelan. Darahmu. Kau keturunan Ki Sentanu dari garis kedua. Garis yang dianggap hilang. Itulah
kenapa Roro itu memanggilmu? Mereka pikir kau penjaga baru. Raka tertawa gugup. Bu, saya ini jurnalis, bukan dukun. Saya nggak punya darah sakti. Saya bahkan nggak percaya santet. Percaya atau tidak, mereka sudah percaya padamu. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum kau mengembalikan pagar itu. Sore itu, kabut tidak kunjung naik. Angin bertiup panas, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan. Warga mulai resah. Ayam tidak berkokok. Dan dari arah sungai terdengar suara seperti orang tertawa kecil. Pak Lurah datang ke rumah Bu Rini dengan wajah tegang. Bu, ada yang aneh di sawah barat. Air jadi merah. Dan mayat Pak Sastro terapung tanpa luka. Tapi matanya terbuka. Bu Rini menunduk. Pagar di barat tumbang. Satu pocong keluar. Raka menatap keluar jendela. Dadanya berdegup cepat. Apa yang harus kita lakukan? Bu Rini berdiri, mengambil kendi air dari meja. Kita harus menutup celahnya sebelum malam tiba. Tapi hanya penjaga darah yang bisa memanggil roh itu kembali ke tempatnya. Maksud ibu, saya harus menatap arwah itu dan memerintahkannya kembali ke tanah. Kalau tidak, ia akan mencari tumbal baru setiap malam. Senja, langit merah, seperti luka terbuka. Raka, Bu Rini, dan Laras berjalan menuju sawah barat dengan membawa dupa, kendi air, dan tali kafan lama. Setiap langkah terasa berat. Udara semakin dingin. Ketika sampai di tepi sawah, mereka melihat mayat Pak Sastro masih mengapung. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan di lehernya melingkar daun bambu. Di tengah lumpur sawah berdiri satu bambu petung hitam yang separuhnya patah. Dari lubangnya muncul kabut pekat yang berputar pelan. Bu Rini menaruh kendi di tanah, menaburkan bunga 7 rupa, lalu berbisik pada Raka, "Jangan takut. Kalau kau takut, dia akan masuk ke tubuhmu." Kabut itu menggumpal, lalu berubah menjadi sosok tinggi berkain putih. Wajahnya hitam, rongga matanya kosong. Tapi dari dalamnya keluar suara mengerang panjang. "Kau penjaga baru?" Raka gemetar. Ia mundur setapak, tapi Laras memegang tangannya erat. Tatap matanya. Bisik Laras, "Kau harus bicara." Saya bukan penjaga. Saya cuma manusia biasa," teriaknya. Roh itu mendekat, kainnya berkibar tanpa angin. "Darahmu membuka gerbang. Darahmu yang harus menutupnya." Tanpa sadar, Raka mengangkat tangan kanan. Dari telapak tangannya menetes darah segar. Entah dari mana asal lukanya. Bu Rini segera menuangkan air suci ke tanah, dan Laras membaca mantra cepat dalam bahasa Jawa kuno. Angin berputar kencang, bambu petung bergoyang, dan roh itu berteriak keras sebelum tersedot kembali ke dalam tanah. Sunyi. Hanya suara jantung mereka bertiga yang terdengar. "Satu sudah kembali," kata Bu Rini dengan napas terengah. "Masih ada 6 lagi." Kabar kematian Pak Sastro menyebar. Warga menuduh Bu Rini yang menyebabkan semua ini. Malamnya, sekelompok orang datang membawa obor, berteriak di depan rumahnya, "Kembalikan ketenangan desa kami. Kau yang bawa setan ke sini." "Bu Dukun!" Raka keluar menghadapi mereka. "Sudah cukup. Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tapi kerumunan semakin beringas. Batu dilempar ke arah rumah, kaca pecah, lonceng kelapa jatuh, dan terbelah 2. Bu Rini berdiri di pintu dengan wajah tenang. "Kalau kalian ingin tenang, pergilah dari desa ini. Malam ini juga. Besok tidak akan ada lagi tempat yang aman." Suasana hening seketika. Dari arah hutan terdengar suara kain diseret di tanah. Makin lama makin dekat. Laras menarik tangan Raka, masuk ke rumah. Pocong kedua sudah bangkit, bisiknya. Tengah malam, petir menyambar meski tak ada hujan. Kamera Raka, entah bagaimana, hidup sendiri. Di layar muncul gambar dari luar rumah.
bambu di utara desa patah, dan dari lubangnya muncul kabut tebal seperti asap arang. Burini menatap layar itu, lalu memejamkan mata. Yang keluar kali ini bukan roh manusia, tapi roh yang memakan manusia. Maksudnya? Tanya Raka, salah satu dari pocong pitu. Dulunya bukan tumbal sukarela, dia pembunuh. Ketika dikafani, rohnya menolak tunduk. Ia menunggu Baroba the Boat untuk balas dendam. Tiba-tiba, lonceng-lonceng di Serambi berdentang keras. Dari luar, terdengar suara langkah berat menyeret sesuatu. Laras berlari ke altar kecil dan menyalakan dupa. Burini menyiapkan air suci. Raka berdiri di depan jendela dengan napas memburu. Dari balik kabut, tampak sosok besar dengan kain putih. Robek-robek di dadanya ada lubang besar, hitam menganga. Ia berjalan lambat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Darah, penjaga, berikan tubuhmu. Raka memutar tubuhnya, menatap Burini ketakutan. Bu, dia bicara sama saya lagi. Tahan, teriak Burini. Kalau kau menyerah, dia akan mengambil tubuhmu selamanya. Laras membacakan mantra keras-keras, tapi roh itu menembus dinding, mendorong Raka hingga terlempar ke lantai. Matanya memutih, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya keluar bisikan suara lain. Kami sudah bebas. Burini memukul tanah dengan kendi suci, dan suara keras bergema seperti petir. Raka terhempas ke dinding, tubuhnya terkulai tak sadarkan diri. Roh itu lenyap, tapi udara di dalam rumah menjadi berat. Seolah ada ribuan mata mengawasi dari kegelapan. Laras berlutut di samping tubuh Raka. Ibu, dia kena. Burini menatap darah di lantai. Tidak, dia belum mati. Tapi sekarang, dia bukan manusia sepenuhnya. Ia menatap keluar jendela. Kabut makin tebal. Di kejauhan, lonceng lain berdentang. 3 kali, 3 pagar sudah jatuh, katanya lirih. Malam berikutnya, mereka akan datang bersama. Raka terbangun dengan napas berat, tubuhnya panas, tapi kulitnya pucat, seperti disedot warna hidupnya sendiri. Ia duduk di ranjang bambu rumah Burini, menatap kedua tangannya di telapak kanan. Bekas luka kecil itu kini membentuk pola aneh, seperti uratan merah menyerupai lambang bintang 7. Aku lihat sesuatu, katanya pelan. Waktu aku pingsan, aku seperti berada di tempat lain. Burini duduk di sampingnya, menatap penuh waspada. Apa yang kau lihat, nak? Desa ini, tapi bukan seperti sekarang. Semua rumah terbakar, orang-orang berlari. Ada 7 orang berkain putih, tapi satu di antara mereka, dia tidak dikafani. Dia memegang pisau. Burini menarik napas panjang. Itu bukan mimpi. Itu masa lalu yang terikat di darahmu. Kau sudah mulai tersambung. Tersambung ke apa, Bu? Ke 7 roh yang dikurung 2 abad lalu. Dan satu di antaranya bukan korban, tapi pelaku. Pagi menjelang, Laras menyalakan dupa di pojok ruangan, lalu mengambil semangkuk air. Ketika Raka menyentuh permukaan air itu, warna merah muncul perlahan membentuk pola. Pola itu ternyata menyerupai peta desa, dengan 7 titik merah di sekelilingnya. 7 titik pagar, kata Burini. Tiap titik adalah tempat arwah dikurung. Raka menunjuk titik paling utara. Yang ini sudah jebol kan? Di sawah barat. Benar, jawab Laras. Lalu 2 lagi di utara dan timur. Berarti tinggal 4 pagar tersisa. Burini berdiri, mengambil tongkat kayu tua dari pojok rumah. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau ke-4 pagar itu rubuh sebelum bulan purnama, seluruh desa akan jadi kuburan terbuka. Hari itu, mereka menuju hutan randu alas, penjuru timur desa. Akar pohon menjalar seperti urat hitam di tanah. Di tengah hutan, mereka menemukan batu nisan tua yang separuh tertutup lumut. Laras berjongkok, membaca tulisan
samar di nisan itu. Mbah Kartoprawiro, penjaga pagar timur. Raka memperhatikan sekeliling. Udara tiba-tiba berubah dingin dan burung-burung lenyap dari langit. Tanah di depan mereka berguncang pelan. Lalu tangan putih keluar dari dalam tanah, mencengkeram udara. "Bu, dia bangkit lagi!" teriak Raka. Tangan itu menarik dirinya keluar. Sosok pocong dengan wajah tanpa kulit, hanya otot yang berdenyut. Dari lubang hidungnya menetes darah hitam. "Penjaga baru, kau belum layak." Burini melempar garam ke tanah sambil membaca mantra. "Sangkan paraning dumadi, Bali marangasal." Tapi roh itu malah menatapnya dengan marah, lalu mengeluarkan suara seperti geraman binatang. Raka berdiri gemetar. Namun dalam pikirannya terdengar suara samar. Suara seorang lelaki tua. Perintahkannya, "Cucuk, gunakan darahmu." Ia menggigit jarinya, meneteskan darah ke tanah. Tanah itu langsung bergetar. Lalu api biru menyala dari tanah di bawah pocong itu. Roh tersebut menjerit sebelum kembali tersedot ke bumi. Laras memegangi dadanya. Napas tersengal. "Kau melakukannya lagi, tapi sekarang lebih cepat." Burini menatap Raka lama. "Darahmu semakin terbuka, tapi kalau terus begini, kau takkan bisa menutup semua pagar tanpa kehilangan jiwamu." Malamnya, Laras duduk sendirian di beranda. Angin malam membawa suara yang aneh, seperti tangisan anak kecil dari arah hutan. Ia menatap jauh. Matanya redup. "Bu, Rini," panggilnya pelan. "Saya ingin jujur tentang apa. Saya bukan orang sini. Saya datang ke desa ini bukan cuma karena Raka. Saya disuruh mencari sesuatu, kitab kuno, Karang Sungsang, dan katanya cuma penjaga darah yang bisa membukanya." Burini menatapnya dingin. "Jadi kau memanfaatkan Raka?" "Awalnya, iya, tapi sekarang saya ingin dia tetap hidup." Burini berdiri perlahan. "Kau tak tahu apa yang kau hadapi, Nak. Pagar ini bukan sekadar mantra, tapi perjanjian darah. Kalau dibuka dengan niat salah, yang keluar bukan hanya roh, tapi kutukan leluhur." Malam semakin larut. Raka belum tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kayu rumah, mendengar suara berbisik dari bawah lantai. 4 lagi, 4 lagi." Ia bangkit, membuka papan lantai, dan menemukan tanah lembab dengan tulang kecil manusia di bawahnya. Di antara tulang itu, ada kain putih kecil terikat tali merah. Sotisena. Kain itu terbuka sendiri, menampakkan foto lama seorang lelaki dengan wajah mirip dirinya, mengenakan pakaian zaman kolonial. "Ki Sentanu," bisiknya. Burini datang tergesa. "Kau tidak boleh menyentuh itu." "Kenapa? Ini kakek buyut saya kan?" "Bukan, cuma itu roh yang belum pernah dikafani." Tiba-tiba, foto itu terbakar sendiri tanpa api. Dari bawah lantai, muncul asap hitam tebal. Lalu wajah Ki Sentanu muncul di udara. Tapi kali ini, matanya merah menyala. "Darahku menurun padamu, tapi sumpahku belum ditebus." Api dupa di ruangan padam sendiri. Raka berjongkok, menatap sosok Ki Sentanu yang kini tampak seperti campuran manusia dan arwah. "Kau yang membuka pagar ini, bukan?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Aku hanya membuka yang seharusnya tidak dikurung. Mereka mati bukan karena dosa, tapi karena keserakahan manusia. Tapi mereka membunuh orang karena manusia lebih dulu mengorbankan mereka. Ingatlah, penjaga, darahmu bukan pelindung, tapi pengikat." Seketika dinding rumah bergetar, dan Burini berteriak, "Raka, jangan dengarkan dia. Itu bukan roh leluhurmu. Itu bagian dari sumpahnya." Raka mencoba memalingkan wajah, tapi suara itu semakin keras di kepalanya.
lepaskan pagar terakhir, maka kebenaran akan muncul. Tiba-tiba, seluruh desa terguncang. Lonceng kelapa di tiap rumah berdentang bersamaan. Tanda semua pagar sudah terguncang oleh getaran darah Raka. Burini menatap Laras. Wajahnya tegang. Dia mulai terikat dengan mereka. Kalau kita tak hentikan malam ini, Raka akan jadi gerbang. Raka menatap tangannya. Urat merah di kulitnya kini menyala samar seperti bara. Bu, aku bisa merasakan semuanya. Mereka memanggil aku. Kau bukan mereka, teriak Laras. Kau manusia. Tapi Raka hanya menatap gelap di luar jendela. Kabut mulai menebal. Dan dari kejauhan, tampak 7 bayangan pocong berdiri mengelilingi rumah. Mereka datang, bisik Burini. Malam ini, darah penjaga akan diuji. Raka berdiri di ambang pintu rumah Burini. Matanya sayu, tapi menatap lurus ke arah sawah yang tertutup asap tipis. Di dalam kepalanya, suara-suara itu terus bergema. 7 bisikan yang berbicara serempak. Kadang lirih, kadang menjerit. 4 pagar tersisa. Darahmu adalah kunci. Burini berdiri di belakangnya sambil membawa kendi air suci. Wajahnya lelah. Kalau kabut datang sebelum matahari, itu tanda gerbang mulai terbuka. Mereka sudah di luar batasnya. Raka menoleh. Matanya memerah seperti tidak tidur semalaman. Bu, saya nggak tahu lagi ini mimpi atau kenyataan. Setiap kali saya pejamkan mata, saya melihat mereka. 7 jasad itu berdiri di tengah api. Itu bukan mimpi, jawab Burini datar. Itu panggilan darahmu. Mereka tahu pagar berikutnya akan runtuh di timur laut. Apa yang terjadi kalau semuanya terbuka? Burini menatap kosong ke kabut. Desa ini akan hilang. Bukan hancur, tapi hilang dari dunia manusia. Laras sedang menyiapkan peralatan di dalam rumah. Kamera, recorder, dan buku catatan tua milik Ki Sentanu yang semalam mereka temukan di bawah lantai. Saat membuka halaman terakhir, tinta merah di sana mulai bergerak sendiri, membentuk tulisan baru. Jangan percayai darahmu. Laras menatapnya dengan wajah ngeri. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari jendela dan halaman buku itu robek 1 lembar. Lembaran itu berterbangan ke arah Raka, menempel di dadanya. Terus teriaknya, apa yang kau tulis ini? Aku nggak nulis apa-apa. Itu muncul sendiri. Burini datang, meraih buku itu, lalu segera menutupnya rapat-rapat. Kitab itu terkutuk. Setiap kali dibuka, 1 arwah akan bangkit untuk menagih janji. Raka menatap mereka bergantian. Berarti kitab ini bisa memanggil mereka semua sekaligus? Bisa, jawab Burini. Kalau kau cukup bodoh untuk membacanya sampai habis. Menjelang sore, mereka menuju lereng Bukit Watu Gede, tempat pagar keempat berada. Lenggit, Oronai. Tapi udara terasa beku. Di tengah hutan pinus, ada sumur tua tertutup papan. Dulu, katanya, sumur itu tempat para dukun menyegel roh dengan darah hewan korban. Raka berdiri di tepi sumur. Suara di kepalanya makin keras. Turunkan darahmu ke dalam sumur. Penjaga, Laras memegang lengannya. Jangan dengarkan mereka. Tapi tubuh Raka bergerak sendiri. Ia menusuk jarinya dengan pecahan kaca dan meneteskan darah ke dalam sumur. Air di dalam sumur langsung bergejolak. Kabut hitam naik perlahan. Dari dalam muncul pocong dengan kain terbakar. Tubuhnya berasap seperti bara. Burini, teriak Laras panik. Burini melemparkan segenggam garam dan memercikkan air suci. Tapi kali ini roh itu tidak bereaksi. Ia justru berbicara dengan suara yang sama seperti Raka. Darahku, darahmu. Raka memegangi kepala, berteriak kesakitan. Dari telapak tangannya muncul cahaya merah menyala. Laras mencoba menahan tubuhnya, tapi ia terdorong ke tanah. Bu, dia kesurupan. Raka mendongak, matanya kini hitam seluruhnya. Kau tak bisa menahan mereka lagi.
katanya dengan suara 2 lapis. 7 pagar sudah ditulis ulang di darahku. Bu Rini menatapnya ngeri. Tidak. Kalau begitu, gerbangnya sudah terbuka separuh. Langit tiba-tiba menjadi kelabu. Tanah berguncang pelan. Dari arah utara, suara lonceng kelapa berdentang. 1, 2, 3, lalu berhenti. Mendadak kabut menebal hingga tak terlihat 1 meter ke depan. Raka berjalan perlahan ke tengah kabut, seperti sedang mengikuti sesuatu yang tak terlihat. "Raka, jangan ke sana!" teriak Laras. Tapi Raka terus melangkah. Dari dalam kabut muncul 7 bayangan pocong. Kini tanpa bentuk manusia sempurna. Kain mereka robek, wajahnya kosong, seperti arang terbakar. Raka berdiri di tengga-tengga mereka. "Kalian yang dikurung," katanya dengan suara datar. "Aku yang membuka." Bu Rini menjerit, "Raka!" Berhenti. Tapi tanah di bawahnya terbelah. Muncul lingkaran api merah yang membentuk simbol bintang 7. Udara menjadi panas. Suara-suara gaib bergema dari segala arah. Gerbang sudah terbuka. Di tengah kekacauan itu, Laras merogoh saku bajunya, mengeluarkan kalung lambang karang sungsang yang diam-diam ia ambil dari Bu Rini. Ia berlari mendekat ke Raka, menekan kalung itu ke dadanya. "Raka, dengar aku. Tutup gerbangnya. Kau bukan mereka." Cahaya merah dari tubuh Raka tiba-tiba berubah menjadi putih menyilaukan. Pocong-pocong itu menjerit. Sebagian menghilang, tapi 2 di antaranya menembus tubuh Laras. Ia terpental ke tanah. Tubuhnya menggigil hebat. Dan Laras, Bu Rini menariknya menjauh. Dia sudah disentuh oleh arwah. Kalau kita tak cepat, dia akan jadi perantara. Raka menatap tangannya, yang kini mulai retak seperti tanah kering, mengeluarkan sinar dari dalam. "Bu, saya nggak bisa nahan mereka lagi." Bu Rini memeluknya dari belakang. "Dengar aku, nak. Kau memang penjaga, tapi bukan untuk membebaskan. Kau harus jadi gerbang penutup." Kabut meledak ke segala arah. Tanah bergetar keras. Dari dalam lingkaran api muncul pintu batu besar dengan ukiran bintang 7. Berputar perlahan. Raka berdiri di depan pintu itu. Tubuhnya menyala seperti bara hidup. "Kalau aku menutupnya, aku akan ikut terkunci di dalam, kan?" Bu Rini menatapnya dengan air mata. "Ya, tapi hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan desa." Raka menatap Laras yang pingsan di pangkuan Bu Rini. "Tolong jaga dia." Ia lalu berjalan ke arah pintu batu itu. Suara-suara roh berteriak histeris. Saat tangannya menyentuh batu, cahaya putih menyilaukan memenuhi langit. Dan kemudian sunyi, hanya tersisa kabut yang perlahan hilang, meninggalkan tanah yang kembali diam. Bu Rini berlutut, menatap ke arah tempat Raka berdiri. Kini hanya ada tanah merah membentuk tanda bintang 7 di sana. Gerbang tertutup, bisiknya lirih. Tapi darah penjaga belum tenang. Bu Rini berlutut di tengah lingkaran tanah merah, tempat Raka lenyap. Suaranya bergetar saat berdoa, tapi tidak ada jawaban. Tidak dari langit, tidak dari bumi. Laras masih tak sadarkan diri, wajahnya pucat. Nadi di lehernya bergerak pelan, seperti kehilangan tenaga hidup. "Nak Raka," bisik Bu Rini lirih. "Semoga jiwamu tak tersesat di antara 2 alam." Dari kejauhan terdengar suara bambu bergasek pelan, seperti seseorang berjalan pelan-pelan di antara pohon. Bu Rini menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi ia tahu benar ada yang belum pergi. Beberapa jam kemudian, Laras terbangun. Ia masih terbaring di dalam rumah Bu Rini. Lampu minyak redup, aroma dupa memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bayangannya di cermin tak bergerak bersamaan dengannya. Ia memiringkan kepala ke kanan, tapi bayangannya tetap menatap lurus, dengan mata gelap seperti kosong. Bu Rini," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya bunyi detak jam tua dari dinding.
Laras bangkit, berjalan pelan mendekati cermin. Saat jaraknya tinggal 1 meter, bayangan itu tersenyum pelan. Kau pikir gerbang itu sudah tertutup? Suara bayangan itu lirih, serak, seperti berasal dari tanah. Yang tertutup hanya tubuhnya, jiwanya masih di sini. Laras mundur beberapa langkah. Ia menabrak meja hingga lampu minyak hampir jatuh. Kau siapa? Aku bayangan yang tertinggal, bagian dari Raka yang tidak ikut ke dalam. Tiba-tiba bayangan itu menekan tangan ke sisi lain cermin. Kaca bergetar, lalu retak sedikit. Pagi datang dengan kabut pekat. Burini akhirnya menemukan Laras duduk di depan cermin yang retak, menatap kosong. Nak, apa yang terjadi semalam? Laras menatapnya tanpa berkedip. Bu, Raka belum sepenuhnya pergi. Aku bisa dengar suaranya di kepala. Burini langsung menatap tanda merah di dada Laras. Bentuk bintang 7 yang sama seperti milik Raka. Iya, terkejut. Ya, Tuhan. Kalau begitu, sebagian jiwanya menempel di tubuhmu. Kau jadi perantara. Tapi kenapa dia memanggilku untuk datang ke bukit lagi? Burini memejamkan mata karena gerbang itu menolak ditutup. Ada satu roh yang belum masuk kembali. Roh pertama. Laras menggigit bibirnya. Roh pertama yang membentuk 7 pocong itu, ya? Jawab Burini pelan. Dialah asal kutukan ini. Ki Jagat Semboro. Burini membuka peti kayu tua di bawah altar rumahnya. Di dalamnya ada sebuah kendi kecil berisi darah yang sudah mengering. Dulu, darah inilah yang dipakai untuk membuat perjanjian 7 penjaga. Salah satu darah itu, darah Raka. Laras menatapnya ngeri. Berarti keluarga Raka memang keturunan penjaga asli. Benar. Tapi ada yang disembunyikan. Satu generasi dulu berkhianat, membuka pagar pertama demi kekuasaan. Sejak saat itu, setiap anak laki-laki yang lahir akan membawa tanda itu di tubuhnya. Burini menatap Laras tajam. Kau sekarang menjadi wadah sisa jiwanya. Kalau bayangan itu menguasai penuh, Raka akan kembali. Tapi bukan sebagai manusia. Laras menunduk. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kau harus pergi ke tempat gerbang itu berada lagi. Bawa kendi ini. Tapi ingat, jangan biarkan darahnya menyentuh tanah. Senja mulai turun. Langit oranye keabu-abuan. Dan kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Laras membawa kendi di dalam tas kain hitam. Di pinggangnya, kalung karang sungsang tergantung. Kini warnanya agak pudar. Sepanjang jalan menuju bukit, ia mendengar langkah di belakangnya. Tapi setiap menoleh, tak ada siapapun. Hanya suara Raka yang samar-samar berbisik di telinganya. Laras, jangan percayai Burini sepenuhnya. Laras berhenti melangkah. Nafasnya memburu. Raka, itu kamu? Ya, aku di sini. Tapi aku bukan utuh lagi. Ada yang mencoba mengendalikan pikiranku. Siapa? Siapa? Semboro. Semboro. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Laras bergetar. Kabut menebal dan dari balik pepohonan muncul sosok lelaki tua berpakaian putih kotor. Wajahnya tertutup kain lusuh. Langkahnya terseret. Suara berat menggema di udara. Kau bawa darahku kembali? Gadis penjaga, sosok itu, Ki Jagat Semboro, berdiri di hadapan Laras. Ia mengulurkan tangan, menuntut kendi darah. Serahkan itu, dan kutukanku akan selesai. Laras memegang kendi erat-erat. Tidak, kalau aku memberikannya, kau akan keluar sepenuhnya. Sudah terlambat. Ia mengangkat tangannya, dan dari balik pepohonan muncul kembali bayangan 7 pocong. Tapi kali ini bentuknya lebih sama. Seolah mereka belum lengkap. Darah dari kendi itu mulai bergetar, seakan hidup. Raka bersuara dalam kepala Laras. Keras kali ini. Laras,
Pecahkan kendi itu ke udara, bukan ke tanah. Cepat, Laras melempar kendi ke atas. Kaca pecah di udara. Darah memercik membentuk lingkaran merah bercahaya. Cahaya itu menyilaukan, membentuk simbol bintang 7 di langit. Pocong-pocong itu menjerit, seakan terbakar cahaya. Semboro berteriak marah. Tidak, ini bukan waktunya. Cahaya itu turun, perlahan menyelimuti Laras. Di tubuhnya, kini tampak 2 bayangan. Satu miliknya, satu lagi milik Raka, yang mulai terbentuk di belakangnya. Burini datang berlari dari bawah bukit, menatap kejadian itu dengan mata berlinang. Raka, suara Raka terdengar berat, bergema dari tubuh Laras. Aku belum sepenuhnya kembali, tapi aku masih bisa menahan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, tanya Burini. Cari segel terakhir sebelum Semboro menemukan pengganti tubuhnya. Kabut perlahan lenyap. Udara kembali diam, tapi angin malam membawa suara lirih. Dari hutan gerbang ke-6 sudah retak. Burini menatap Laras yang masih duduk di beranda. Wajah gadis itu pucat, matanya tak lagi jernih. Di dalam irisnya tampak pantulan samar wajah Raka. Berapa lama lagi? Tanya Burini pelan. Laras menoleh lambat. Suaranya terdengar ganda. Dia semakin kuat, Bu. Kadang aku merasa aku bukan aku lagi. Itu karena roh penjaga di dalammu mulai menolak tubuh manusia. Segel ke-6 sedang terbuka. Apa yang akan terjadi kalau segel itu benar-benar pecah? Jiwamu dan Raka akan menyatu sepenuhnya. Tapi tubuhmu bisa mati. Laras terdiam lama. Kalau itu bisa menyelamatkan desa, aku rela. Burini memejamkan mata. Jangan bicara begitu. Pengorbanan darah tidak selalu menebus kutukan. Keesokan harinya, mereka pergi ke makam Watu Gantung, tempat segel ke-6 dia kini berada. Tanah di sana berlumut, dan setiap nisan tampak miring, seolah baru digali ulang. Di antara beta-bata itu, satu nisan bergerak sendiri, bergeser pelan ke kanan. Burini mendekat. Itu dia, nisan penjaga ke-6. Dulu tempat dikurungnya Rombah Suro Kencono. Laras menatapnya dengan waspada. Kalau aku dekati, dia akan muncul? Bukan dia, tapi bayangan yang terikat padanya. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak. Kabut hitam naik seperti asap, lalu berubah menjadi sosok tinggi tanpa wajah. Hanya kain kafan yang melilit tubuh. Tangannya panjang, ujung jarinya seperti arang terbakar. Suara berat keluar dari sosok itu. Darahmu memanggilku, penjaga baru. Laras menggenggam kalung karang sungsang dan membaca mantra dari kitab kecil yang dibawa Burini. Namun sebelum selesai, suara Raka dalam dirinya berteriak, "Berhenti, berhenti, jangan ucapkan itu. Itu bukan mantra penutup, tapi pembuka." Laras tersentak. Ia berhenti sejenak, tapi roh itu sudah bergerak, menyentuh bahunya dengan jari panas, membuat kulitnya melepuh. Arg. Burini segera menabur garam dan darah ayam di tanah. Tanah bergetar, lalu roh itu menghilang dalam kabut. Malamnya, Laras terbaring, lemah di rumah. Burini di bahunya tampak luka hitam yang berdenyut pelan, seperti jantung kedua. Burini membersihkannya dengan air kembang, tapi luka itu tak mau hilang. "Ini bukan luka duniawi," kata Burini lirih. "Ini tanda bahwa segel ke-6 sudah menempel di tubuhmu." "Berarti aku segelnya?" tanya Laras pelan. Burini terdiam. "Ya, sekarang kau adalah segel ke-6 itu sendiri." Suara Raka bergema dari dalam dada Laras. Kali ini terdengar jelas. "Kalau begitu, hanya aku yang bisa menjaganya tetap tertutup. Tapi kalau aku terlalu lama di tubuh ini, Laras bisa mati." Burini menatapnya pasrah.
Kalian berdua terikat sekarang. Kalau satu mati, yang lain ikut lenyap. Di luar Rama, suara gonggongan anjing terdengar bersahutan. Angin malam membawa suara langkah kaki banyak orang. Burini keluar dan melihat warga desa datang dengan obor dan cangkul di tangan. "Bu Reni," teriak salah satu warga. Bau anyir darah dan bunga bangkai masih terasa. Warga tak berani bicara tentang malam mengerikan itu. Banyak yang pergi tanpa pamit, dan yang tersisa hidup dalam ketakutan yang membusuk pelan-pelan. Laras belum sadar sepenuhnya. Sejak kejadian itu, tubuhnya lemah. Tapi di balik matanya yang tertutup, ia masih mendengar suara Raka. Kadang pelan seperti bisikan, kadang jelas seperti berbicara di telinganya. "Lauren, aku di sini. Tapi jangan buka segelnya yang terakhir, apapun yang terjadi." Namun, dalam mimpinya, Laras melihat bayangan merah membentuk gerbang besar di tengah hutan, terbuat dari tulang dan api. Di atasnya terdapat 7 simbol darah, dan satu di antaranya kini bersinar gelap. Gerbang terakhir telah menunggu penjaga baru. Sore itu, Burini kedatangan tamu, seorang pria tua berjubah hitam dengan mata tertutup kain merah. Namanya Ki Warga, dukun tua dari pesisir timur yang dulu menjadi murid Mbah Suro Kencono. "Kau sudah membuka 6 segel, Rini," katanya pelan. "Gerbang ke-7 tidak bisa ditutup dengan mantra atau darah biasa. Lalu, bagaimana caranya? Harus ada pengganti. Roh penjaga. Seseorang harus menukar jiwanya dengan gerbang itu menjadi penjaga baru." Burini terdiam. "Dan itu pasti Laras, kan?" Ki Warga mengangguk. "Gadis itu sudah ditandai sejak lahir. Ia keturunan terakhir dari garis penjaga Sungsang. Tapi kalau dia jadi penjaga, jiwanya akan hilang. Lebih baik satu jiwa hilang daripada seluruh dunia terhisap ke bawah tanah." Malam itu, bulan tampak penuh dan merah seperti darah. Angin dingin membawa bau tanah basah, dan suara gamelan samar dari arah hutan. Burini membawa Laras yang masih lemah ke Punden Suro Kencono, tempat roh penjaga pertama dulu dikurung. Di sana, 7 batu berdiri membentuk lingkaran. Di tengahnya, tanah retak, dan dari dalamnya muncul asap hitam dengan suara rintihan. Gerbang terakhir sudah mulai terbuka, ujar Bu Rini. "Kita harus menutupnya sebelum matahari terbit." Laras membuka matanya. "Aku bisa mendengar mereka, Bu. 7 roh itu, mereka memanggil namaku." "Jangan dengarkan mereka, nak. Fokuslah pada suara Raka di dalam dirimu." Laras memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat Raka berdiri di antara api dan bayangan. "Laras, kalau kau melangkah ke dalam lingkaran itu, kau tak akan bisa kembali. Kalau aku tidak melangkah, semua orang akan mati, Raka tersenyum samar. "Aku tahu, tapi izinkan aku menemanimu sampai akhir." Tanah berguncang keras. Dari retakan muncul ratusan tangan pocong yang bergerak seperti akar pohon, berusaha menarik segala yang hidup. Burini berteriak membaca doa. Ki Warga menabur abu dan garam di sekeliling lingkaran. Namun roh ke-7, roh lembah hitam, muncul dalam bentuk manusia berkulit kelam. Matanya kosong, dan di dadanya terdapat 7 lubang seperti bekas luka. "Penjaga baru, datanglah padaku." Laras berdiri di tengah lingkaran. Api biru muncul di sekeliling tubuhnya. "Aku Laras, darah terakhir penjaga Karang Sungsang. Dengan jiwaku, aku tutup gerbang ini." Roh itu menjerit. Tapi dari dalam dadanya keluar bayangan Raka, kini berpakaian putih, membawa cahaya dari dunia roh. "Aku ikut menutupnya bersamamu." Mereka berdua saling menggenggam tangan. Tubuh mereka bersinar terang. Dan dalam sekejap, semua tangan pocong yang keluar dari tanah menguap menjadi debu. Suara gong besar terdengar dari dalam bumi. Gerbang terakhir tertutup sepenuhnya.
Saat semuanya tenang, Burini dan Ki Warga melihat tanah kembali utuh. Tapi di tengah lingkaran, tak ada Laras maupun Raka. Hanya tersisa kalung karang sungsang yang bersinar lemah. Burini berlutut, menatap kalung itu sambil menangis. Kau berhasil, nak, tapi kau juga pergi bersama dia. Ki Warga menatap langit merah yang perlahan memudar. Gerbang tertutup, tapi penjaga baru telah lahir. Beberapa bulan kemudian, desa Sumbersari kembali hidup normal. Tapi setiap malam purnama, orang-orang mengaku melihat dua sosok berdiri di tepi hutan. Seorang laki-laki berpakaian putih dan seorang gadis berambut panjang. Keduanya menatap langit dengan wajah damai. Burini menyalakan dupa dan berbisik, "Semoga kalian damai di sana, para penjaga dunia yang tak terlihat." Angin berhembus lembut. Di kejauhan, suara gamelan pelan terdengar kembali. Bukan menyeramkan, tapi menenangkan. Langit bersih, sawah kembali hijau, dan anak-anak mulai berlari di pematang tanpa rasa takut. Namun bagi Burini, kedamaian itu terasa seperti kabut tipis yang menutupi bara. Ia tahu sesuatu belum benar-benar selesai. Setiap malam, saat ia menyalakan dupa untuk arwah Laras dan Raka, bayangan dua sosok itu selalu muncul di ujung halaman, berdiri diam, memandangi rumahnya. Tapi malam ini berbeda. Bayangan mereka bergerak lebih dekat. Burini berlutut, berdoa dengan suara lirih. "Kalian sudah tenang bukan? Jangan kembali, nak." Namun suara pelan menjawabnya. Suara yang familiar, suara Laras. Burini, segel itu retak lagi. Keesokan harinya, Ki Warga datang tergesa-gesa. Di langit pagi yang cerah, tampak garis merah membelah awan seperti goresan darah. "Itu tanda roh penjaga baru tak stabil," ujar Ki Warga. "Gerbang tak bisa dijaga dari dunia roh saja. Harus ada penyeimbang di dunia manusia." Burini menatapnya dengan dahi berkerut. "Maksudmu, seseorang harus menjadi perantara, hidup di antara dua alam. Siapa?" Ki Warga memandangnya tajam. "Kau." Burini menelan ludah. "Aku. Tidak mungkin, aku sudah terlalu tua. Tapi kaulah satu-satunya yang punya darah turunan dari penjaga pertama. Selain mereka, kalau tidak, segel itu akan pecah dan roh-roh akan kembali mencari tubuh baru." Malam itu, Burini duduk di tengah rumahnya, di depan altar kecil dengan dupa dan kendi berisi air kembang. Ia menutup mata, membisikkan mantra kuno yang dulu diajarkan ayahnya. Di luar remah, angin berhenti berhembus. Semua suara lenyap, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Dari balik asap dupa, muncul bayangan Laras. Kali ini lebih jelas. Matanya tenang, tapi wajahnya tampak letih. "Bu, jangan lakukan ini. Aku harus. Kalau segel itu lemah, semua yang kita korbankan akan sia-sia." "Tidak, Bu. Ada sesuatu yang salah dengan segel itu." Burini berhenti. "Apa maksudmu?" "Gerbang yang kita tutup bukan gerbang asli. Itu hanya pantulan." Laras menunjukkan penglihatan dari dunia roh. Ia berdiri di depan dua gerbang, satu yang bercahaya putih, satu lagi hitam seperti obsidian. Gerbang putih adalah tempat Roro penjaga seharusnya disegel. Tapi yang tertutup oleh ritual mereka ternyata gerbang bayangan, cerminan dari yang asli. "Seseorang sudah menipu kita, Bu," kata Laras. "Gerbang asli masih terbuka di bawah makam Suro Kencono." Burini terperanjat. Berarti semua ritual selama ini hanya menahan bayangan, bukan sumbernya. Malam itu juga, Burini dan Ki Warga membawa obor dan kitab tua menuju Punden. Kabut pekat menutupi jalan, dan suara burung hantu terdengar seperti peringatan. Tanah di Punden kini bergetar pelan, dan lingkaran batu yang dulu menutup retakan sudah bergeser. Burini menatap ke bawah
dan melihat kilatan merah dari celah tanah. Masih ada sesuatu di dalam. Ki Warga menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Kita tak bisa masuk begitu saja. Dunia bawah hanya menerima mereka yang punya darah penjaga. Burini menggigit bibir. Kalau begitu, aku harus turun sendiri. Itu bunuh diri, Rini. Aku tahu. Tapi aku tak mau kutukan ini bangkit lagi. Burini meneteskan darahnya ke celah tanah. Dalam sekejap, tanah itu terbuka membentuk tangga batu licin menuju kegelapan. Ia turun perlahan dengan obor di tangan, sementara suara samar-samar terdengar dari bawah, seperti tangisan bayi dan tawa perempuan. Di dasar, ia menemukan patung batu raksasa dengan 7 wajah, masing-masing melambangkan satu roh penjaga. Tapi satu wajah di tengah hilang separuh, retak seperti pernah dihantam keras. Inikah gerbang yang sebenarnya? Dari balik patung terdengar suara berat yang tak asing. Akhirnya, darah penjaga sejati datang juga. Burini memutar badan. Dari kegelapan muncul sosok dengan tubuh diselimuti kain putih kotor. Wajahnya hancur separuh. Ki Jagat Semboro, kau pikir bisa menutupku? Kalian hanya menutup bayanganku. Aku masih di sini, menunggu tubuh baru. Semboro mengangkat tangannya. Bayangan laras muncul di udara. Tubuhnya tampak tersiksa. Bu, jangan dengarkan dia. Dia ingin mengambil tubuhmu. Sudah waktunya penjaga sejati diganti, kata Semboro dingin. Aku hanya butuh wadah yang kuat dan darahmu sempurna. Burini menggenggam kalung karang sungsang yang tergantung di lehernya. Kalau aku memang darah penjaga, maka aku gunakan darah ini untuk mengakhiri kutukanmu selamanya. Ia menancapkan kalung itu ke dadanya sendiri. Darah menyembur jatuh ke tanah, membentuk lingkaran api merah. Semboro menjerit. Tubuhnya terbakar oleh cahaya dari darah Burini. Patung batu di belakang mereka mulai retak, memancarkan sinar putih yang membutakan. Tidak, kau tidak tahu apa yang kau buka. Tapi sudah terlambat. Gerbang asli terbuka sepenuhnya. Cahaya putih menyelimuti gua, menelan Burini, Semboro, dan semua yang ada di dalamnya. Di permukaan, tanah punden runtuh, meninggalkan lubang hitam besar yang memancarkan kabut putih bercahaya. Ki Warga hanya bisa berdoa dengan air mata jatuh di pipinya. Semoga jiwamu menemukan kedamaian, Rini. Namun dari dalam kabut itu terdengar suara perempuan berbisik. Gerbang sejati telah terbuka. Kini penjaga barunya lahir. Subuh pertama setelah ledakan cahaya dari punden, langit desa Sumbersari dipenuhi kabut putih. Dingin, padat, dan diam. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada suara manusia. Hanya hening. Ki Warga berdiri di tepi lubang besar, bekas runtuhan punden. Tanah di sekelilingnya berwarna hitam terbakar. Tapi di tengah lubang itu, ada bunga melati liar yang tumbuh dari tanah. Satu tangkai, segar, dan meneteskan embun darah. Ia tahu apa artinya itu. Rini, kau tidak mati ya? Namun, sebelum sempat berdoa, angin berhembus kuat dan menghembuskan bisikan lirih. Aku di sini, Ki. Suara itu, suara Burini, tapi lebih dalam, lebih bergaung, seperti datang dari dua dunia sekaligus. 3 hari kemudian, kabar beredar, Burini kembali. Ia berjalan perlahan di jalan desa, mengenakan kain putih lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya berkilat aneh. Bukan lelah, tapi seperti menyimpan cahaya redup di dalam bola matanya. Orang-orang berlari ketakutan, sebagian bersembunyi di balik pintu. Tapi Burini hanya tersenyum tenang. Tak perlu takut, aku pulang untuk menjaga. Ki Warga menatapnya dengan campuran haru dan ngeri. Kau benar-benar kembali dari gerbang itu? Tidak sepenuhnya, jawab Burini datar. Aku hanya separuh di sini, separuh lagi
Di dalam, ia membuka telapak tangannya. Tampak segumpal tanah merah berdenyut pelan seperti jantung. Ini segel baru. Aku bawa sebagian gerbang bersamaku. Beberapa hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Air sumur di rumah warga berbau besi dan darah. Hewan ternak menolak makan, menatap langit malam dengan mata melotot. Dan di sawah belakang desa, para petani menemukan jejak kaki 7 orang, tapi hanya muncul saat malam bulan mati. Ki warga mendatangi Bu Rini dengan wajah cemas. Kau bilang segel sudah aman. Kenapa roh-roh itu masih berjalan? Karena aku bukan penjaga satu-satunya, jawab Bu Rini pelan. 7 roh lama bangkit lagi, tapi tidak dalam wujud seperti dulu. Ia berjalan ke halaman rumah dan menatap ke arah punden yang kini tinggal reruntuhan. Mereka mencari wadah baru untuk menyelesaikan perjanjian yang belum ditepati. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di langit, menerangi bayangan 7 sosok yang berdiri di sepanjang jalan desa. Berkain kafan, wajah mereka rusak separuh, tapi mata mereka berwarna merah menyala. Warga yang melihat hanya bisa berteriak sebelum pingsan. 7 pocong itu tidak bergerak. Mereka hanya menatap ke arah rumah Bu Rini. Ki warga datang dengan obor. Tubuhnya gemetar. Rini, mereka mencarimu. Bu Rini membuka pintu pelan. Angin dingin langsung masuk. Aku tahu mereka bukan datang untuk membunuhku. Mereka datang untuk menagih janji. Janji apa? Janji darah. Aku mengambil tempat mereka sebagai penjaga, tapi aku belum mengembalikan roh mereka ke alam seharusnya. Bu Rini menyiapkan 7 kendi tanah liat di halaman. Masing-masing berisi air, melati, dan setetes darah dari jarinya sendiri. Ia menggambar lingkaran dengan kapur putih, lalu menyalakan dupa di setiap sudut. Malam ini, aku akan kembalikan mereka ke tempat asalnya. Tapi, jika ada satu saja yang menolak, segel ini akan pecah lagi. Ki, warga menatapnya. Aku akan membantumu. Tidak, Ki. Ini tugasku sendiri. Satu persatu, pocong-pocong itu mendekat, berdiri di depan kendi masing-masing. Saat Bu Rini mulai membaca mantra, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Suara jeritan terdengar dari dalam kendi, seperti 7 bayi menangis bersamaan. Pergilah dengan tenang, bisik Bu Rini. Tugas kalian sudah selesai. Tapi sebelum kendi terakhir ditutup, angin berputar dan api dari dupa padam satu persatu. Dari balik kabut muncul sosok ke-8, lebih tinggi, lebih gelap, dengan kain kafan robek dan wajah tanpa mata. Ki warga menjerit. Itu bukan salah satu dari mereka. Siapa itu? Bu Rini menggigit bibirnya. Itu roh yang tidak terikat pada segel lama, penjaga bayangan dari gerbang asli. Sosok itu berbicara dengan suara bergema berat. Kau pikir bisa menutup kami dengan darahmu? Kau hanya membuka pintu baru. Tanah di sekitar mereka retak. Cahaya merah menyala di bawah permukaan. Ki warga jatuh terduduk. Sementara Bu Rini berdiri tegak. Matanya mulai berubah, setengah putih, setengah hitam. Kalau begitu, biarlah aku jadi pintu itu. Ia merobek kain di lengannya, lalu menekan tangannya ke tanah. Darahnya menyebar membentuk pola kuno. Roh ke-8 menjerit, tertarik masuk ke dalam tubuhnya. Bu Rini menjerit keras, tapi tak ada darah keluar. Hanya asap putih dan hitam dari matanya. Ketika fajar datang, Ki warga menemukan Bu Rini pingsan di tanah. Napasnya lemah, tapi masih hidup. 7 kendi kini kosong, hanya tersisa debu putih. Dan di langit, matahari terbit dengan warna merah tua, seperti tenggelam dalam darah. Bu Rini membuka mata perlahan. Sudah berakhir untuk sementara. Ki warga menggenggam tangannya. Apa maksudmu? Sementara, Bu Rini menatap ke arah langit. Karena selama masih ada manusia yang memanggil kekuatan dari darah penjaga, gerbang itu tak akan pernah benar-benar tertutup. Di malam yang sama, seorang pria asing datang ke desa. Ia mengenakan jas hitam, membawa tas kulit tua,
dan kalung dari batu merah. Ia berhenti di tepi sawah, menatap ke arah punden yang runtuh, lalu tersenyum tipis. Akhirnya, penjaga baru telah lahir. Saatnya perjanjian lama ditepati. Malam itu, Burini masih terbaring lemah di dalam rumah Ki Warga. Tubuhnya dingin, jantungnya berdetak pelan, seperti menunggu sesuatu yang belum datang. Di luar, suara langkah sepatu terdengar menyentuh tanah basah. Pria asing berjas hitam itu berdiri di depan pintu, mengatuk perlahan. Tok, tok, tok. Ki Warga terbangun dan membuka pintu. "Anda siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya tidak penting, tapi aku datang untuk penjaga baru." Ia mengarahkan pandangannya pada Burini yang tertidur. Ia telah membuka pintu yang tak semestinya dibuka, dan itu berarti ia kini bagian dari perjanjian yang belum selesai. Ki Warga menahan napas. "Perjanjian apa?" Pria itu menatapnya dengan mata hitam pekat. "Perjanjian darah yang dibuat leluhur desa ini ratusan tahun lalu. Pocong Pitu bukan hanya penjaga gerbang dunia gaib. Mereka adalah korban pertama perjanjian itu." Pria itu meletakkan tas kulitnya di meja dan mengeluarkan gulungan kain kuno beraksara Jawa. Ia membuka gulungan itu perlahan. Di sana tergambar 7 orang lelaki terikat. Tubuh mereka dilumuri tanah merah. Di atas mereka, seorang dukun memegang pisau batu hitam. "Leluhur kalian membuat perjanjian dengan sosok dari kegelapan. Sebagai imbalan perlindungan desa ini, 7 nyawa harus dikorbankan setiap 7 generasi." Ki Warga tertegun. "Tenrini telah menggantikan mereka?" Pria itu mengangguk. "Benar. Tapi kau harus tahu, perjanjian itu belum lunas. Gerbang masih menagih lebih banyak darah." Burini menggeliat, matanya terbuka perlahan. Tapi yang terlihat adalah 2 warna berbeda. Mata kiri putih pucat seperti arwah pocong. Mata kanan hitam tak berujung seperti jurang. Ia menatap pria asing itu. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu mendekat dan berlutut. "Aku adalah penjaga perjanjian, penjaga yang memastikan pembayaran darah tidak pernah berhenti." Burini mencengkram dada, nafasnya tercekat. Tiba-tiba, bayangan 7 sosok pocong muncul di belakang pria itu. Mereka memelototi Burini, tapi wajah mereka kini tenang. Pria itu tersenyum. "Mereka telah bebas karena kau menggantikan tempat mereka. Mulai sekarang, kau bukan hanya penjaga gerbang, tetapi kunci yang mengikat perjanjian ini tetap berlaku." Ki Warga berdiri gemetar. "Kalau begitu hentikan perjanjian itu. Biarkan Rini bebas." Pria itu tertawa pelan. "Tidak sesederhana itu, Ki. Untuk memutus perjanjian leluhur, harus ada penjaga baru yang dipilih, dan darahnya harus mengalir hingga kering." Ki Warga terpaku. Yang bisa menggantikan penjaga hanyalah seseorang dari keturunan penjaga lama. Ia menatap Ki Warga tajam. "Dan kami tahu kau keturunan terakhir keluarga penjaga." Ki Warga jatuh tersungkur. Darahnya seperti berhenti mengalir. Burini bangkit dengan sisa kekuatan dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkan satu tetes darah pun dari orang yang tidak bersalah. Kalau perjanjian ini harus dipenuhi, biar aku yang menyelesaikannya." Tubuh Burini mulai mengeluarkan asap putih dan hitam. Suara 2 dunia bergema dari mulutnya. "Jika harus ada darah, aku yang akan menumpahkannya." Pria itu mundur selangkah. Untuk pertama kalinya terlihat takut. "Berhenti. Kau tidak mengerti kekuatan yang kau lepaskan." Burini menghentak tanah. Dari balik lorong gelap terdengar suara rantai-rantai pecah dan jeritan yang mengerikan. "Aku bukan lagi pintu, aku adalah gerbang itu sendiri." Desa Sumbersari berguncang. Lampu-lampu padam. Jeritan gaib terdengar dari segala arah. Di kejauhan, punden yang runtuh menyala merah darah seperti bara neraka. Pria asing itu melarikan diri ke kegelapan. "Kalau begitu, biar malam selanjutnya yang menagih janjimu, penjaga baru." Burini berdiri tegak di bawah hujan badai.
Rambutnya menutupi sebagian wajah. Satu kalimat keluar dari bibirnya. Perjanjian ini harus berakhir, meski harus kubayar dengan seluruh darahku. Angin malam mengaum seperti hewan lapar. Langit gelap tanpa bulan. Burini berjalan sendirian, melewati jalan setapak, menuju punden tua. Bajunya basah oleh hujan, wajahnya pucat, namun memancarkan kekuatan asing yang menyeramkan. Langkahnya lambat, tapi pasti. Di belakangnya, bayangan 7 pocong mengikuti, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pengawal. Ki Warga mengejar, meski tubuhnya lemah. Rini, kembalilah. Kekuatan itu bukan untuk manusia. Burini berhenti, tanpa menoleh. Aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Aku adalah penjaga, dan penjaga harus membayar perjanjian ini sampai lunas. Ki Warga hanya mampu menggigit bibir, tercekik oleh rasa bersalah dan takut. Di rumah, pria misterius berjas hitam berdiri di depan meja yang penuh dokumen kuno. Di depannya, ada segel kerajaan Mataram kuno menghitam seperti terbakar. Ia bicara pada seseorang melalui telepon. Ya, keluarga Suro Kencono hampir memenuhi bagiannya. Tapi jika penjaga terbaru itu melawan, kita akan terpaksa mengambil metode awal. Telepon di seberang terdengar tajam. Pastikan darah penjaga mengalir sebelum purnama hitam. Jika gagal, perjanjian kita selama 300 tahun akan hancur, dan kita semua akan ditelan gerbang yang mereka tutup. Pria itu menutup telepon dan tersenyum licik. Burini berdiri di tengah punden Suro Kencono. Batu-batu kuno mulai berputar pelan mengelilinginya. Ki Warga memohon, Rini, jika kau lakukan ini, kau akan menghancurkan diri sendiri. Roh itu akan mengambilmu sepenuhnya. Burini menatap langit. Kalau aku harus hancur untuk menghentikan penderitaan ini, aku akan melakukannya. Ia menggigit jarinya dan meneteskan darah ke tanah. Seketika tanah retak dan dari bawah muncul asap merah seperti api neraka. Aku bayar lunas semua darah leluhur dengan darahku sendiri. Aku batalkan perjanjian ini. 7 pocong menjerit keras. Mereka kini diserap kembali ke dalam tanah. Bukan lagi sebagai roh marah, tapi sebagai arwah yang akhirnya bebas. Namun, bersamaan dengan itu, langit mengeluarkan suara gelegar mengerikan. Penjaga yang melanggar perjanjian akan menjadi korban pertama. Burini terhuyung, darah mengalir dari hidung dan mata. Roh hitam keluar dari punden, membungkus tubuhnya. Ki Warga berlari memeluk Burini. Sudah, hentikan, kau akan mati. Burini berbisik pelan, kalau aku mati, semua orang hidup. Langkah kaki terdengar mendekat. Pria berjas hitam muncul, tapi kini wajahnya berubah. Kulitnya memanjang seperti kulit ular. Matanya menyala merah. Di tangannya, pisau batu hitam leluhur. Sama seperti di lukisan gulungan. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan hanya dengan pengorbanan satu jiwa. Penjaga Ki Warga memokik, kau keturunan dukun iblis Mataram itu. Pria itu tertawa rendah. Benar, aku adalah keturunan mereka yang mengikat perjanjian ini pertama kali. Dan aku bertugas memastikan tidak ada yang bisa lari dari kontrak darah. Ia menancapkan pisau ke tanah. Segel darah muncul melingkari Burini dan Ki Warga. Burini terdiam, namun senyumnya tipis. Jika darah harus dibayar, maka kau juga harus membayarnya. Dia meraih pisau itu dan menusuk tangannya sendiri ke segel. Segel bergetar keras. Darah belas kasih melawan darah keserakahan. Pria itu terlempar mundur, berteriak. Tanah mulai retak semakin besar. Dari dalam gelap terdengar ribuan suara arwah yang menuntut keadilan. Burini berubah. Kulitnya memutih seperti kain kafan. Rambutnya menjuntai sampai tanah. Suaranya menggema seperti dua dunia bertabrakan. Aku bukan penjaga perjanjian, aku Peng Hakim. Perjanjian. Ki Warga dan pria hitam itu terseret ke dua arah berbeda. Langit terbuka, memperlihatkan bulan hitam yang tak pernah terlihat sebelumnya. Gerbang baru menuju kehancuran
terbentuk perang dera akan dimulai. Retakan tanah semakin melebar, cahaya merah pekat memancar dari perut bumi, menembus langit hitam tanpa bulan. Hujan turun deras, bukan air, tapi butir-butir darah dari langit. Ki warga berusaha bangkit, meski tubuhnya diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Rini, cukup, kau akan hilang. Bu Rini hanya berdiri di tengah ritual. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Rambutnya berkibar seperti ditarik kedua arah dunia yang berbeda. Di balik punden, ribuan arwah mulai muncul. Para korban perjanjian darah beratus tahun lamanya. Mereka tak lagi terikat, tapi juga belum benar-benar bebas. Di antara mereka, 7 pocong itu berdiri paling depan. Tenang, tidak tersiksa lagi. Pria berjas hitam kini berubah sepenuhnya menjadi makhluk berwajah iblis, berusaha menguatkan pijakannya. Perjanjian ini milik kami. Darah penjaga harus dibayar. Kau hanya memperparah kutukan, Rini. Bu Rini menatapnya dengan mata dua dunia. Keserakahan leluhurmu yang memulai ini, tapi akulah yang akan mengakhirinya. Dia mengepalkan tangan, segel darah di tanah pecah menjadi serpihan cahaya. Makhluk berjas hitam menerjang dengan pisau batu hitam. Udara di sekelilingnya membeku. Bayangan mengikutinya seperti raksasa. Bu Rini mengangkat kedua tangannya. Arwah-arwah yang menunggu ikut bergerak. Tubuhnya diterjang gelombang energi hitam milik makhluk itu. Angin memecah pohon, batu beterbangan. Roh-roh menjerit dan melindungi Bu Rini. Ritual hanya memperkuatku, Garrett sang iblis. Bu Rini terhuyung, nyaris roboh. Ki warga yang melihat itu berusaha berdiri, meski lututnya gemetar hebat. Ki warga memegang sebuah pusaka kecil dari kantongnya, tulang jari, keturunan penjaga pertama. Benda itu diwariskan secara turun-temurun. Ia menatap Bu Rini. Kalau satu harus membayar, biarlah aku yang menutup semua ini. Ki warga menancapkan tulang itu ke dadanya sendiri. Bu Rini terpekik. Ki, jangan. Namun, sudah terlambat. Segel darah menyerap korban keturunan asli penjaga syarat. Akhir bagi perjanjian kuno. Makhluk iblis itu menjerit kesakitan. Tubuhnya menghitam, kulitnya meleleh seperti lilin panas. Roh-roh mulai menyeretnya, memasuki retakan tanah. Tidak, ini bukan akhir. Gerbang menutup seketika, memutus teriakannya. Langit kembali seperti semula. Hujan berhenti. Aroma tanah basah memenuhi udara. Bu Rini jatuh berlutut di samping. Ki warga yang terbaring lemah dengan napas yang tinggal satu-satu. Ki, bertahanlah. Ki warga tersenyum tipis. Kau sudah menyelamatkan mereka semua, Rini. Tugasmu sebagai penjaga selesai. Aku tak ingin jadi penjaga lagi. Aku hanya ingin semua tetap hidup. Air mata Bu Rini bercampur darah yang masih mengalir dari matanya. Terima kasih sudah menjaga kami selama ini. Dengan sisa napas terakhirnya, Ki warga berucap, gerbang itu telah tertutup untuk selamanya. Ki warga pergi dan Gun demak. Tubuhnya perlahan berubah menjadi debu putih, seperti roh 7 pocong yang telah bebas. Beberapa hari kemudian, desa Sumbersari kembali hidup. Ironburg, anak-anak tertawa. Langit pagi jernih, seperti tak pernah ada neraka yang terbuka di bawahnya. Orang-orang memakamkan Ki warga dengan penuh hormat. Sementara Bu Rini kini hidup tenang di rumahnya yang sederhana. Tubuhnya tampak sehat, tapi matanya masih 2 warna, putih, pengampunan, hitam, penghakiman. Suatu malam, Bu Rini berdiri di depan jendela. Angin malam masuk pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu rumahnya. Tok, tok. Ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya satu hal yang tertinggal di depan lantai. Segumpal tanah merah yang masih hangat, berdenyut seperti jantung. Seolah dunia gaib
menyampaikan pesan. Penjaga mungkin berganti, tapi gerbang selalu menunggu. Bu Rini menutup pintu perlahan dan memandang gelap yang dalam.